Beberapa komentar kritis. Yang pertama terkait dengan jaminan sosial. Kami melihat ada di dalam naskah akademik itu halaman 11 di alinea ketiga bahwa di dalam NA mengakui jaminan sosial sebagai hak warga negara yang dijamin oleh sila kelima pasal 28D ayat 2 dan pasal 28H ayat 3 dari Undang-Undang Dasar 1945. Tadi sila kelima Pancasila. Kemudian mencantumkan juga evaluasi Undang-Undang 40 tentang SJSN. Nah, kritik kami adalah pengakuan ini adalah sebuah landasan filosofis yang sudah cukup baik, namun belum menjawab urgensi normatifnya. Maka kami ingin agar ada penekanan bahwa RUU Ketenagakerjaan tidak hanya merujuk undang-undang sektoral yaitu SJSN dan BPJS, tapi juga memasukkan norma substantif JAMSOS, jaminan sosial, untuk menegaskan kembali hak pekerja. Nah, pentingnya lagi adalah NA harus secara eksplisit mengatasi ambiguitas kewenangan PPNS dalam penegakan hukumnya, karena tanpa penegasan norma kewenangan di RUU maka fungsi pengawasan yang disinggung pada halaman 153 lemah karena asas lex specialis, derogat lex generalis yang seolah-olah membatasi peran PPNS, sedangkan RUU nantinya bakal menjadi undang-undang lex generalis yang menguatkan wibawa penegakan di lapangan. Kemudian terkait yang kedua tentang pekerja perempuan, ini juga harus ada harmonisasi dengan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Temuan kami bahwa di NA itu mencantumkan memang evaluasi terhadap undang-undang KIS ini ada indikasi kita sadar sebenarnya perlunya harmonisasi, tetapi yang perlu kami kritik adalah bahwa kesadaran saja itu tidak cukup, tetapi bagaimana kita membuat harmonisasi itu baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, penguatan penegakan hukum terhadap dalam hal ini ada pengawas dan penyidikan. Kita juga harus melihat bahwa sekarang kan sudah ada yang namanya Des Ketenagakerjaan. Nah, seperti apa kita mensinkronisasi kewenangan PPNS, pengawas, dengan Des Ketenagakerjaan itu. Jangan sampai nanti ada ambiguitas hukum sehingga justru efektivitas akan menjadi lemah. Yang terakhir, tentang masukan P3HKI yang belum terakomodasi dalam naskah. Pertama adalah formula uang kompensasi bagi pekerja harian. Karena di sini kita melihat bahwa uang kompensasi itu kan hanya untuk berakhirnya PKWT, dan kemudian itu hanya akan diperoleh ketika bekerja lebih dari 1 bulan. Kondisinya adalah regulasi kita mengenal pekerja harian itu adalah bekerja kurang dari 21 hari, sehingga pekerja harian sudah pasti akan menjadi kelompok pekerja marginal dalam hak mendapatkan uang kompensasi. Belum lagi sebetulnya memang untuk yang jenis-jenis pekerjaan rentan lainnya. Kemudian tentang perlindungan hukum terhadap perjanjian larangan bersaing atau non-compete clause, di mana di sini banyak sekali memang di lapangan kami diminta ya bersaksi ahli ini di depan persidangan, karena di pengadilan kasus-kasus tentang batasan penggunaan klausa untuk mendapatkan pekerjaan lain yang sejenis itu akhirnya sangat marak di lapangan. Jika itu tidak dilakukan tanpa batas untuk penggunaan non-compete clause ini, maka bisa membatasi mobilitas ekonomi pekerja. Bahkan mungkin secara ekstrimnya justru membatasi hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, karena dianggap memasuki wilayah pekerjaan yang bisnisnya sama dianggap itu adalah melanggar kesepakatan ataupun perjanjian itu. Nah, di sini kita melihat bahwa korelasinya secara teori hukum adalah pengaturan untuk menyeimbangkan asas kebebasan berkontrak, freedom of contract, dengan asas perlindungan pekerja, labor protection principle, dan mencegah penyalahgunaan kekuatan posisi tawar dari pengusaha. Yang kedua adalah kodifikasi jurisprudensi. Itu penting untuk mahkamah hukum, sehingga di sini kami juga berharap RUU bisa mengintegrasikan norma jurisprudensi
mengenai pertama finalisasi putusan, supaya ada ketegasan larangan upaya hukum untuk peninjauan kembali. Misalnya putusan MA terkait arbitrase ketenagakerjaan. Nah, itu kalau sampai kan mudah ataupun bisa masuk dalam proses ataupun upaya hukum PK, maka tidak akan ada jaminan kepastian hukum yang atas akhir sengketa itu. Karena arbitrase harusnya kan mengikat, final and binding. Kemudian tentang upah proses, ini juga harusnya mengatur secara definitif tentang komponen dan batas waktu maksimum pembayaran upah proses. Prakteknya hakim masih ada yang menyebutkan bahwa upah proses itu sampai inkrah, tetapi sebetulnya di Mahkamah Agung ada aturan bahwa 6 bulan. Jadi masih menimbulkan fragmentasi dan juga pemahaman yang belum selaras dalam konteks upah proses. Kemudian non-diskriminasi pajak penghasilan bagi pekerja perempuan yang berkeluarga, juga kita memandang urgensinya adalah akan terjadi bias gender yang positif akhirnya gitu ya. Bias gender yang positif ataupun bias gender normatif dalam administrasi perpajakan, sehingga berdampak pada pengupahan, di mana pekerja perempuan yang berkeluarga itu sering tidak mendapatkan hak pemotongan PTKP yang setara dengan pekerja laki-laki. Sehingga tujuan yang kami harapkan adalah RUU Ketenagakerjaan nantinya dalam bab pengupahan harus memuat norma yang menjamin kesetaraan hak pemotongan PTKP bagi pekerja perempuan yang telah berkeluarga. Korelasinya adalah asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender.